Assalamualaikum Dr. Sarbini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ihsan. Ya, Dok, apa kabar dari Gaza? Setidaknya Rumah Sakit Indonesia yang nampaknya menjadi fenomena di jagat raya hari-hari ini. 3 hari tidak terhubung, relawan di sana, alhamdulillah. Dapat kabar dari sosial media mereka masih sehat bugar. Apa yang dibutuhkan dari rumah sakit? Saya dengar kemarin ada bincang-bincang dengan Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza dan bagaimana cara membantunya keadaan yang sedemikian ini. Silakan, Dok. Terima kasih Pak Ihsan dan pendengar hadirin sekalian. Bahwa saya habis kata-kata Pak Ihsan menceritakan bagaimana penderitaan, kesulitan yang dialami oleh saudara kita di Gaza Pak Ihsan. Jadi tiap hari itu mereka tuh mengalami ketakutan, juga mengalami pembantaian, dan masyarakat Indonesia masyarakat internasional hanya bisa menonton pembantaian yang luasa yang dilakukan oleh Israel. Jadi ancaman-ancaman yang dilakukan oleh Israel bukan hanya terhadap masyarakat sipil, terapi, tetapi juga ke tempat-tempat yang memang semestinya dilindungi, rumah sakit misalnya. Yang beberapa rumah sakit yang mengalami korban pemboman Israel, ada yang berdalih Israel mereka tidak melakukan, tapi ada yang diancam untuk dilakukan penghancuran. Jadi rumah sakit Indonesia yang letaknya di utara, Pak Isa, dan kita tahu bahwa beberapa minggu yang lalu Israel memerintahkan dan memaksa tanda petik agar masyarakat Gaza sebelah utara mengungsi ke selatan. Jadi masyarakat bisa bertahan di sana, dan sebagian juga masyarakat juga berlindung di bawah rumah sakit ini, Pak Ihsan. Di samping ada ratusan berarti orang di dalam rumah sakit. Ribuan. Ada 2.000 orang di luar, Pak Ihsan. Mereka itu berlindung karena mereka berasumsi bahwa secara duniawi lah, secara undang-undang, secara konvensi ini aman lah di rumah sakit, Pak Ihsan. Ada 2.000 orang yang boleh berlindung, ditambah dengan ratusan, mungkin 800-an kemarin Pak Ihsan itu di dalam rumah sakit. Pasien luka di rumah sakit, di lorong-lorong di mana yang penting diumpil-umpil, penting bisa lakukan tindakan. Saya bayangkan biasa dengan keterbatasan cash, kemudian mati, kemudian datang orang berduyun-duyun, dia datang itu bukan penyakit batu mencer ya Pak Ihsan, bukan kurap, tapi itu harus sesegera harus ada pertolongan. Dan mereka bekerja ada berapa minggu Pak Ihsan. Mereka saatnya benar-benar support, kalau nggak bukan pertolongan Allah, bisa mungkin 2 hari mereka udah meninggal mereka. Udah ambruk Pak Ihsan. Ini mereka Masya Allah mereka. Maka kemarin kita sama Pak Dr. Atif itu dari rumah sakit, beliau berterima kasih lah atas kepedulian kita terhadap rumah sakit. Kemudian juga mereka minta bantuan segala macam pada kita, juga meminta bantuan untuk perbaikan rumah sakit Pak Ihsan. Ada yang roboh itu, ada plafon roboh, belum lagi ada yang rusak segala macam Pak Ihsan. Hari kemarin itu pemboman itu debu itu menutupi, debu hitam itu masuk ke rumah sakit itu. Jadi rumah sakit ini udah tidak aman lagi. Ada 22 rumah sakit, list 20 rumah sakit yang diancam akan dibom oleh Israel. Jadi memang ini cuma kita harus memang harus memang Allah. Saya dengar juga mereka membutuhkan kaki-kaki palsu, tangan palsu yang harus dikirim dari berbagai tempat. Begitu, Dok? Semua sampai gigi palsu, mata palsu, semua yang palsu-palsu, Pak Ihsan. Tapi nggak ada masalah, Pak Ihsan, walaupun palsu-palsu. Yang penting semua inti sekarang mereka itu harus ada pertolongan, Pak Ihsan. Masa kaki tangan palsu itu kan rehabilitasi medik, itu bisa berlangsung setelah perang, Pak Ihsan. Jadi hari ini memang harus ada koalisi internasional, Pak Ihsan, untuk menekan Israel itu dan memberikan akses kemanusiaan itu sesegera mungkin, jangan ada gangguan masuk ke Gaza, Pak Ihsan. Kalau nggak seperti itu, Pak Ihsan, kita nggak bisa bayangkan lah. Jadi Mercy telah memberikan bantuan dalam jumlah Halo, Dok. Relawan di sana itu. Ada komunikasi, Dok, dengan pemerintah tentang koordinasi untuk bantuan ke Gaza, bukan hanya statement-statement saja. Bagaimana, Dok? Kita hari Kamis Kamis yang lalu itu kita ada meeting dengan Kemlu, ya. Kemlu itu kan minta ada bantuan gabungan lah, ada Basnas, ada City dan Mercy, dan terbatas ada undang. Jadi pemerintah mengiyakan 2 Hercules untuk bantuan, tapi kita belum mengiyakan karena pertama kepastian dari pemerintah masih belum jelas ya, kepastian apa kita ngumpul di mana sampai pada kepastian. Tapi saya lihat sudah ada upaya dari pemerintah Indonesia, walaupun kita sudah agak telat, tapi pemerintah dibandingin jiran kita dan negeri lain yang langsung ke Al-Aris mengirim pesawat-pesawat bantuan, gitu. Benar. Karena gini Pak Ihsan, jadi kan saya hanya tidak percaya itu kalau dibilang bahwa Mesir tidak
memberi akses untuk Indonesia. Saya nggak percaya itu. Karena sekering-keringnya jahe masih ada keimanan lah begitu ya. Iya, bukan itu cuma secara sejarah, secara apapun Mesir sama kita dekat betul. Jadi kalau misalnya ada kesan Mesir menghambat, ada kesan itu ada miskomunikasi aja. Ada terobosan harusnya dari Indonesia. Itu. Jadi kita lagi urus kita ya Pak Dubes ini. Luar biasa. Jadi, apa Bang, ini Mercy dan program ke depannya? Ini kan tidak sekedar pada saat perang sekarang, selain doa dan ikhtiar kita menghimpun dana untuk sebuah yang real, karena banyak juga isu ini bersandingan dengan ikhtiar membantu Palestina. Apa yang dilakukan Medical Emergency Rescue sekarang dan nanti serta masa lalu, Dok? Dan memang kita kan sudah lama nih sampai 2009 lah, 2009 lah kita masuk sana kan, atau belanja sampai dengan hari ini. Insya Allah pertolongan Allah kita bisa bangun rumah sakit lah dengan segala macam cara kita, semualah kita pertolongan Allah. Dan kemudian mereka minta juga untuk penambahan polis spesialis Waisan. Jadi rumah sakit kita ini udah penuh. Enggak perang pun udah penuh, Pak. Enggak perang udah penuh. Karena mereka senang berobat di rumah sakit Indonesia. Dari bentuknya pun mereka tertarik, Pak. Jadi kita membuat polis spesialis lah kan. Jadi seperti berobat di sini ada keberkahan lah gitu. Orang beranggapan macam kira-kira gitu. Gitulah. Dan rumah sakit kita ini bukan rumah sakit abal-abal, Pak. Rumah sakitnya kita lihat gagah bentuknya, diapresiasi lah. Jadi rumah sakit ini menjadi tempat orang tamasya itu wisata masyarakat Gaza itu dari selatan datang ke utara, dia makan-makan taman-taman itu. Dan kemudian alat kita bantu, instrumen kita bantu, Pak, radiologinya itu the best, semua merek-merek Jerman, the best, nggak ada yang kawi-kawi, Klinik, berapa besar anggaran untuk klinik yang diminta sebelum ada pertempuran sekarang ini? Dan bagaimana Mercy melakukan penggalangan dana? Ini juga untuk mengingatkan kepada pendengar yang punya kontribusi yang tidak habis-habisnya untuk bangsa Palestina ini. Sekitar 100 M, 100 miliar. 100 M lagi. Miliar. Jadi kami yakin bahwa masalah ini untuk membantu Palestina mereka sangat terbuka. Intinya ini memang tadi itu akses pemerintah inilah untuk bisa pendekatan sama Mesir. Kira-kira bahasa gini, tolong dong ini Mercy ini serius loh, bukan nggak macam-macam. Saya yakin ini pendengar-pendengar kita di Seknek, di Deplu nih pasti ada yang dengar. Mudah-mudahan mereka tergerak hatinya, Dok. Terima kasih dokter. Selain bincang kita, apa yang ingin dokter sampaikan penutup kisah kita, karena waktu sebentar lagi habis siaran kita pagi ini. Silakan, Dok. Ya, pesan saya kepada pendengar Asil, kita bantu Palestina, inilah fardu ain kita untuk bantu saudara kita di Palestina. Ini yang bisa kita lakukan. Tenaga kita terbatas, semua terbatas kita. Jadi dengan bantuan dana yang bisa kita bantu ke saudara-saudara kita di Palestina, ini fardu ain yang akan nanti kita pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Terima kasih, Dok, sudah mengingatkan pendengar kita, dan terima kasih bincang-bincangnya pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.